Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Koalisi PKS Demokrat bisa melahirkan duet Anies dan AHY. Setelah sukses membuat Partai Demokrat kubu Muldoko ditolak oleh Kemenkumham, nampaknya kepercayaan diri AHY meningkat. AHY makin bersemangat bergerilya untuk menyelamatkan suara partai. Lobi-lobi politik dengan partai lain juga sudah dilakukan. Pada akhirnya AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai PKS Ahmad Sayhu di kantor DPP Partai Demokrat. Saat ini baik Demokrat maupun PKS sama-sama partai di luar pemerintahan. Kesamaan nasib ini kemungkinan membuat kedua partai tersebut melakukan pertemuan dan tidak mustahil akan berkoalisi di Pilpres 2024. Jika nanti pada akhirnya Partai PKS dan Demokrat, maka berpotensi akan melahirkan duet Anies dan AHY. Suara kedua partai memang belum cukup untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Kemungkinan kedua partai tersebut akan mengajak partai lain untuk berkoalisi. Partai yang paling mungkin bisa diajak berkoalisi mengusung duet Anies AHY adalah Nasdem dan Partai PAN. Suka tidak suka, meskipun Anies tak punya partai, Anies tetap berpotensi memenangi Pilpres tahun 2024 nanti. Elektabilitas Anies menurut beberapa lembaga survei cukup tinggi, bersaing dengan Prabowo dan Ganjar. Anies tetap sosok yang menarik bagi beberapa partai seperti PKS, Nasdem, atau Partai PAN yang tidak punya kader mumpuni. Bagi PKS tak masalah mendukung Anies meskipun dia bukan kader partai. Yang terpenting bagi PKS bisa mendapatkan banyak jatah seandainya Anies menang. Sudah lama PKS tak dapat jatah apa-apa. Terakhir kali mendapat jatah menteri adalah di era SBY. Pada era Jokowi benar-benar era paceklik buat partai PKS. Jokowi nampak tak sudi melirik kader PKS. Nasdem pun tidak masalah mengusung Anies. Nasdem sudah terkenal partai yang oportunis. Nalar politik Nasdem akan memburu siapapun yang potensial untuk menang. Tak peduli ideologinya bagaimana. Seperti halnya PKS, Nasdem juga tidak punya kader potensial seperti Anies. Begitu pula Partai PAN, saya kira tidak keberatan untuk mengusung Anies. Lebih-lebih Partai PAN seperti partai yang sudah tidak laku dan tidak punya daya tarik. Jokowi pun ogah melirik kader-kader Partai PAN. Suara PAN juga terus merosot. Keberadaan Amin Rais memang cukup menggerus elektabilitas Partai PAN. Lebih-lebih PAN juga partai oportunis dan kerap main dua kaki. Siapa yang sudi memberikan Partai PAN jatah, tentu akan didukung. Partai PAN benar-benar sudah tidak punya idealisme sampai-sampai mengemis mendapat jatah dari Jokowi ketika isu reshuffle menguat padahal bukan partai pendukung pemerintah. Mungkin yang sedikit meragukan apakah Partai Demokrat bersedia mengusung Anies menjadi capres dan AHY menjadi cawapres, patut ditunggu itu. Jika melihat sikap egois dan merasa hebat dari SBY, nampaknya sulit untuk merelakan AHY hanya sebagai wakil. Apalagi berpasangan dengan Anies yang jelas-jelas bukan ketua partai. AHY sebagai ketua partai tentu lebih layak menjadi capres. Namun melihat realita, nampaknya SBY rela menurunkan egonya sedikit dan akhirnya mau mengusung Anies sebagai capres dan AHY sebagai cawapres. Suka tidak suka, SBY harus menyadari bahwa Anies jauh lebih potensial dibandingkan AHY. Meskipun Anies bukan orang partai, meskipun Anies tidak punya logistik besar, Pilkada DKI 2017 adalah bukti sahih betapa Anies jauh lebih berbahaya dibandingkan AHY. Menarik untuk ditunggu duet Anies dan AHY yang diusung oleh PKS, Nasdem, PAN, dan Demokrat. Mereka bisa bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain untuk memenangkan misi Pilpres 2024. Nasdem dan Demokrat bisa berperan sebagai pemodal utama karena memang punya logistik yang kuat. PKS dan PAN bisa atur strategi.
Diakui atau tidak, PKS memang cukup jitu untuk membuat strategi. Insting politik Nasdem juga cukup jeli. Pada pilkada sebelumnya, calon yang didukung oleh Nasdem banyak yang menang. Asalkan masing-masing bisa menurunkan ego, saya kira duet Anies dan AHY bisa menjadi duet yang potensial. Keduanya sama-sama muda. Anies ahli pencitraan dan ahli tata kata. AHY adalah ahli play victim. SBY juga bisa menjadi kingmaker yang cukup berbahaya karena dia berprestasi memenangi Pilpres 2 kali berturut-turut, tidak bisa diremehkan begitu saja. Satu kelebihan lain, Anies akan mendapat dukungan dari kelompok muslim ekstrem kanan seperti FPI, juga berpotensi didukung warga Muhammadiyah karena faktor Partai PAN, serta didukung oleh artis-artis yang baru hijrah. Mereka sangat senang bisa mendukung Anies seperti di Pilkada DKI 2017. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.